Pada malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Thomas kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata Yesus kepada Thomas, dan sebenarnya kepada kita semua. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf Perancis yang sangat terkenal, Blaise Pascal, pernah mengungkapkan satu pemikiran, suatu argumen supaya orang percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan demikian, "Kalau saya percaya kepada Allah, tetapi ternyata Allah itu tidak ada, maka saya tidak kehilangan apa-apa. Jadi kalau saya percaya kepada Allah tetapi ternyata Allah nonsens, tidak ada,
Saya toh tidak rugi, saya toh tidak kehilangan apa-apa. Kemudian dia melanjutkan, tetapi kalau saya tidak percaya kepada Allah dan ternyata Allah itu ada, maka saya kehilangan segala-galanya. Kalau betul Allah ada, lantas kita tidak percaya, maka kita orang yang paling rugi. Itu kata-kata atau argumen daripada Blasius Pascal. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, beriman, percaya bukan sekedar rumusan, bukan sekedar argumen, bukan sekedar ide. Beriman, percaya adalah suatu penyerahan diri kepada Allah. Kita mengandalkan Tuhan. Tuhanlah andalanku, Yesuslah andalanku. Hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi, dan rumusan yang paling populer, Yesus ubi tofi, bagaimana? Iya, artinya Yesuslah andalanku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seorang penulis rohani, Louis Avery, pernah menulis demikian, beriman itu bukanlah sekedar rumusan atau ide-ide dalam pikiran manusia, tetapi beriman berarti kita mengalami kehadiran Tuhan, Tuhan yang hadir. Seorang anak manusia dikatakan beriman kalau dia sungguh mengalami kehadiran Tuhan dan dia sanggup berpasrah kepadanya. Itu Louis Avery. Jadi bukan sekedar ide, bukan sekedar rumusan, apalagi argumen. Walaupun argumen itu masuk akal, tak terbantahkan, tetapi terlebih bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita sendiri, sehingga kita diubahkan, kita dikuatkan, kita disemangati, dan kita dipulihkan dalam hidup. Itulah iman. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana para murid atau para rasul bersikap tentang Yesus yang bangkit mulia ketika menampakkan diri. Mereka begitu takut, mereka begitu cemas, mereka tidak punya kepercayaan diri, mereka sangat-sangat tertekan, sehingga dikatakan mereka mengunci rumah mereka rapat-rapat, jendela, pintu, semuanya dikunci. Bahkan kalau ada lubang angin atau cahaya yang bisa masuk, mungkin juga ditutup, karena ketakutan yang luar biasa. Tetapi Yesus hadir, Yesus datang membawa itu kekuatan, mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, kata-kata Yesus damai sejahtera bagi kamu dan kehadirannya sungguh mengubah hidup para rasul. Mereka menjadi bersemangat, dikatakan saat itu mereka bersuka cita. Bersuka cita artinya segala beban, segala kesulitan sirna. Tidak ada artinya lagi derita selama ini yang mereka alami, karena sukacita yang luar biasa karena kehadiran guru, kehadiran Tuhan Yesus yang mulia. Sehingga Thomas yang tadinya juga ragu-ragu, tidak percaya, sulit diberikan pemahaman, akhirnya berani mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata-kata Thomas langsung mengakui gurunya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mau mewakili seluruh gereja mengatakan, "Aku percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allahku. Tiada yang lain." Itu iman Thomas berubah ketika mengalami kehadiran Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian juga dalam bacaan-bacaan awal, bacaan pertama dan kedua. Di sana ditunjukkan bagaimana sikap murid-murid yang pertama atau gereja perdana. Di sana tampak buah iman ketika orang percaya. Dikatakan dalam bacaan yang pertama,
Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka selalu bersatu, bersama, solider dalam hidup. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ada yang berkekurangan, mereka tolong, mereka bantu. Dan dikatakan setiap hari mereka berkumpul dalam rumah keluarga, berkumpul bersama. Bukan sekadar kumpul hahihi, cerita-cerita, tapi mereka itu memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Mereka berdoa, memuji-muji Tuhan. Berdoa, memuji-muji Tuhan. Sehingga dikatakan mereka semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang percaya dan diselamatkan. Wah, luar biasa ini. Kesaksian yang sederhana tapi hasil yang luar biasa besar. Setiap hari mereka berkumpul berdoa dan memuji-muji Tuhan. Dalam keluarga, kita melihat sekarang situasi kita itu mencekam. Ya, dalam beberapa hari ke depan itu ada aturan baru pemerintah, ya, supaya lebih diperketat lagi masyarakat ini yang tidak mau itu disiplin, supaya mereka tinggal di rumah, stay at home, diam, duduk di rumah untuk membatasi perluasan virus corona. Kita bekerja di rumah. Kita mesti berkumpul bersama keluarga, bukan hanya bekerja tapi juga ya berdoa, memuji-muji Tuhan. Supaya apa? Kita dikuatkan, diteguhkan dalam hidup kita seperti gereja perdana. Tetap percaya. Maka sebenarnya buah-buah iman adalah ketika kita berani membagikan sukacita itu kepada sesama. Yesus dalam bacaan Injil mengatakan, terimalah karunia Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ketika kita mengalami sukacita, kita mesti berbagi sukacita. Bahkan juga kita mau berbagi kegembiraan, kebahagiaan kepada orang yang susah. Termasuk mengampuni mereka yang barangkali menjengkelkan, mengecewakan, atau memfitnah kita. Itu panggilan kita, panggilan dasaria orang Katolik, orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang bapak hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Dia nelayan, mempunyai anak 2 dan seorang istri. Di tengah keluarga mereka berempat. Tapi karena dia nelayan, setiap hari pekerjaannya menangkap ikan. Suatu kali karena anak-anak sudah mulai remaja, dia mengajari anaknya pekerjaan papanya. Mengajak anaknya pergi melaut mencari ikan. Di tengah laut tiba-tiba hujan gerimis, angin kencang, gelombang besar, laut makin ganas. Sampan mereka, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, dihantam oleh gelombang, angin kencang. Ternyata beberapa menit kemudian perahu mereka terbalik, mereka juga terbalik bertiga dengan papa dan 2 anak laki-laki, anak remaja ini. Papanya berteriak, jangan jauh-jauh, berpegang pada sampan. Seorang anak dari 2 orang anak itu tidak mau mendengar. Dia mencari jalannya sendiri, dia berenang, dia yakin, dia kuat. Dia berenang sekuat tenaga menuju ke pantai. Tetapi yang seorang mendengarkan baik-baik papanya. Dia ikuti perintah papanya. Dia berpegang pada sampan. Lama mereka bertahan di sampan itu. Sementara anak yang satu berjuang dalam gelombang yang besar menuju ke pantai. Tetapi ketika badai reda, gelombang mengecil, tenang kembali, bapak itu membalikkan sampannya dan mereka saling membantu naik ke sampan perahu. Mereka dengan sampan kembali ke rumah, berdua selamat. Tetapi anak yang mencari jalannya sendiri itu tidak sampai juga di rumah. Tidak kelihatan di mana gerangan.
Itulah kepercayaan, itulah iman. Ketika kita masih mau mendengarkan satu sama lain, apalagi mendengarkan orang tua, mendengarkan ayah, ibu, ada jalan menuju kepada kedamaian, ada jalan menuju kepada keselamatan. Demikian juga dalam situasi seperti ini, ketika kita masih mau mendengarkan satu sama lain, terutama mendengarkan pemerintah dan pemimpin agama untuk menuntun kita dalam situasi pandemi virus corona, maka kita pasti yakin akan selamat, akan sampai pada tujuan masa depan yang cerah. Tetapi kalau kita tidak mau saling mendengarkan, tidak percaya kepada pemerintah dan pemimpin agama, maka ada bahaya kita mencari jalan keselamatan sendiri, tetapi jalan yang tidak aman seperti anak kecil itu. Maka beriman pertama-tama bahwa saya bisa mengalami sukacita kehadiran Tuhan dalam hidup saya setiap hari, bersukacita, tetapi iman mempunyai efek misio. Itu mempunyai panggilan untuk berbagi sukacita, saling membantu dalam kehidupan. Dalam situasi seperti ini, kita jangan menutup diri kita. Berapapun kebutuhan kita, berapapun kekurangan kita, lihatlah masih banyak orang yang susah. Kita mesti juga menolong mereka. Kemana lagi mereka harus pergi? Tidak ada tempat untuk bekerja. Tapi situlah panggilan kita, harus berbuah. Dan Yesus adalah kerahiman. Di saat kita berjuang, seakan-akan tidak sanggup lagi, masih ada Yesus penolong kita. Kerahiman. Bahkan tidak hanya menolong kita, tapi juga Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Itulah buah-buah kerahiman yang kita rayakan hari ini. Pengampunan dosa, belas kasihan Tuhan, dan rahmat keselamatan. Amin.